Dalam? Oh iya, saya tak ajar saya mereka. Jika kamera ya. Ya, tes tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf teman-teman ya. Mulainya agak terlambat, saya masih macet dalam perjalanan tadi. Baik, terima kasih sudah hadir di perkuliahan daring ya di mata kuliah dasar-dasar manajemen. Kali ini sekarang kita akan bahas tentang topik pengendalian ya. Langsung aja. Di layar sudah terlihat belum ya materinya ya? Sudah, oke, makasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Controlling ya, atau pengendalian. Dimulai dari pengertian pengendalian dulu, yaitu uh, suatu proses ya, monitor terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan. Ya. Tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan perbaikan atau koreksi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan atau deviasi yang terjadi. Ini menurut Robbins and Coulter tahun 2003. Jadi ini ada unsur proses monitoring terhadapnya sumber daya organisasi, terus aktivitasnya untuk mencapai tujuan dan tindakan perbaikan. Nah, terus kalau sistem pengendalian itu sendiri, terus perangkat instrumen atau alat yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, terus pemantauan kinerja, evaluasi kinerjanya, dan sistem pemberian feedback atau umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer atau pimpinan mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang ada saat ini yang telah dijalankan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ya, jadi dari lawas sama dipakai menurut Lawrence dan kawan-kawan pada tahun 86. Nah, sedangkan untuk penetapan proses pengendalian ini ya, ada beberapa unsur ya, menurut Robin Coulter ya. Untuk penetapan tujuan atau goal setting ya, itu hubungannya dengan tujuan perusahaan apa, ya, visi misinya perusahaan apa maksudnya, terus strategi untuk mencapainya itu bagaimana, hingga anggarannya untuk mencapai tujuan ya. Anggaran untuk program perusahaan, pengendalian perusahaan itu ada nggak sih? Saya beralih ke pengukuran atau measuring. Yang pertama harus ada yang diukur ya. Itu apa sih yang diukur ya? Jadi objek pengukuran, terus itu ada kriterianya tentang error atau kesalahan kriteria pengukuran yang akan mengakibatkan kekeliruan dalam proses pengukuran. Terus sebenarnya kejelasan kriteria pengukuran akan memotivasi karyawan untuk berusaha melewati kriteria yang telah ditetapkan. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana sih pengukuran itu dilakukan? Pengukuran atau pengendalian dilakukan. Nah, terus setelah pada tujuan, pengukuran atau measuring, yaitu terus setelah itu membandingkan atau comparison, comparing, yaitu membandingkan kinerja aktual, ya, kinerja yang sebenarnya dengan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Ketidakmampuan sumber daya manusia perusahaan untuk memenuhi kinerja standar ini dipengaruhi oleh penetapan standar perusahaan yang terlalu tinggi, ya, yang nggak diimbangi dengan kompetensi SDM-nya. Terus yang kedua, kualitas SDM yang masih kurang baik, itu yang masih membutuhkan training and development ya, pelatihan maupun pengadaan karyawan baru. Ya.
Terus yang ketiga, perusahaan nggak memberikan kompensasi yang memadai. Ya. Akhirnya terjadi ketidakpuasan. Terus unsur berikutnya itu tindakan manajerial atau managerial action. Itu evaluasi terhadap kinerja yang dapat dicapai organisasi secara global, secara keseluruhan, maupun pencapaian kinerja individu. Ya. Ada 3 opsi tindakan manajerial, yaitu tindakan perbaikan, corrective action dari program yang telah dijalankan, terus revisi standar, ya, sampai dengan nggak melakukan apa-apa. Berarti programnya telah sukses dan berhasil. Gitu. Oke. Ini ada jenis-jenis pengendalian menurut Johnson George, ya, tahun 2007. Ada namanya feed forward control. Itu ini maksudnya pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan operasional dilakukan, ya, terkait dengan kebijakan, terus prosedur, terus peraturan, tentunya yang lebih baik mengantisipasi sebelum timbul adanya masalah. Ini di feed forward control, ya. Jadi di sini keterangannya memungkinkan manajer atau pimpinan melakukan antisipasi terhadap masalah sebelum masalah itu timbul, ya, sampai dengan berada pada tahapan input dari satu proses produksi. Terus yang kedua, kontrolnya ada yang namanya concurrent control. Jadi pengendalian ini dilakukan pada saat kegiatan melaksanakan menggerakkan dan pengawasan atas kegiatan yang telah dilakukan perbaikan. Ya. Jadi pengendalian pada saat penggerakan dan pengawasan atau monitoring pada saat kegiatan yang dilakukan perbaikan. Ini dilakukan selama proses produksi berlangsung, terus akan memberikan feedback yang cepat mengenai tingkat efisiensi penggunaan input yang diubah menjadi output, ya. Inputnya apa, outputnya apa, hasilnya apa, sehingga para manajer dapat segera melakukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang timbul. Terus diharapkan dapat mengarahkan para pekerja agar secara terus-menerus berkelanjutan itu melakukan pemantauan terhadap kualitas produk di setiap tahapan proses produksi. Oke. Terus adanya namanya feedback control. Ya, kontrol ini itu menggunakan informasi, ya, menggunakan informasi untuk memperbaiki penyimpangan yang timbul atas kegiatan. Ya. Yang ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai reaksi para konsumen setelah mereka menggunakan produk perusahaan. Kasih feedbacknya, responnya konsumen itu. Nah, objek pengendalian, ya, ini ada yang namanya pengendalian terhadap output. Kita berkontrol itu ukuran kinerja keuangan, ya, kinerja keuangan melalui profitability ratio, liquidity ratio, dan leverage ratio, activity ratio, market ratio, ya. Gitu. Yang dapat dihitung dengan menggunakan bahan-bahan perhitungan yang ada di laporan keuangan perusahaan, yakni neraca, ya, balance sheet dan laporan laba rugi atau income statement, ya. Yang akan kalian pelajari lebih lanjut di akuntansi dasar, ya. Oke. Kalau rasio profitabilitas ini mengukur seberapa baik sih, ya, profitabilitas itu seberapa baik sih manajer atau pimpinan perusahaan menggunakan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba, ya. Ada yang namanya ROI, itu return on investment, itu net profit before tax, laba bersih sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, formula rumusnya, ya. Terus ada yang namanya rasio likuiditas, ya. Sejauh mana sih perusahaan memiliki aktiva lancar yang dapat digunakan untuk menutupi aktiva jangka pendek yang akan jadi tempuh, ya. Jadi aktiva lancar yang mana yang akan digunakan untuk menutupi aktiva jangka pendek, ya. Ada dua current rasio current, yaitu current assets dibandingkan dengan current liabilities, ya. Kalau quick ratio itu current rasio dikurangi inventory dulu, dikurangi persediaan, dibandingkan dengan current liabilities. Kalau reverse ratio ini seberapa besar sih hutang yang digunakan oleh perusahaan
untuk mendanai total aset yang di dalamnya mengandung resiko sekaligus kemungkinan peningkatan return, ya, pengembalian yang akan diperoleh perusahaan melalui penggunaan hutangnya. Gitu. Ini formula rumusnya ada debt ratio, ya, rasio hutang sama dengan total liabilities bandingkan total aset. Ya, gitu. Terus time interest and ratio ini rumusnya earning before interest and tax, ya. Laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan interest, tingkat suku bunga. Ya, terus setelah itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini seberapa cepat berbagai rekening yang ada dalam neraca, ya, balance sheets, ya, terutama yang berbentuk rekening lancar atau current accounts yang dapat berubah, ya, yang dapat berubah menjadi penjualan atau kas. Sifatnya berupa kas, ya. Jadi rekening lancar yang dimaksud mencakup persediaan atau inventory, piutang atau account receivable. Terus setelah itu ada utang lancar atau account payable, ya. Ini dibedakan ya antara utang dan piutang. Utang yang berutang, piutang yang pihak yang memberi hutang, ya. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau utang itu account payable, kalau piutang account receivable, ya. Di rasio aktivitas ini ada dua, inventory turnover, ya, perputaran persediaan, sama dengan COGS, ya, cost of goods sold, ya, PP, ya, harga penjualan, dibandingkan dengan persediaan atau inventory. Terus kalau average collection periods, itu kalau utang rata-rata ini account receivable itu piutang dibandingkan dengan average sales per day, rata-rata penjualan per hari. Berarti liabilities ini kewajiban ya teman-teman ya, belum saya jelaskan ya. Jadi kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang harus bayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya berdasarkan atas nilai uang. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya market ratio. Itu dihitung dengan menghubungkan nilai pasar perusahaan yang tercermin dari harga jual saham perusahaan di pasar saat ini, ya sekarang, dengan nilai-nilai akuntan tertentu yang memberikan gambaran, ya, seberapa baik sih investor di pasar modal itu menilai kinerja dan risiko perusahaan saat ini. PE ratio atau price earning ratio termasuk dalam market ratio, rumusnya itu market price per share of common stock, ya, dibandingkan earning per share, ya. Market price harga pasar per lembar saham dibandingkan dengan earning per share laba per lembar saham. Terus kalau market book atau MB ini itu rumusnya market price of common stock, ya, dibandingkan book value per share of common stock, ya. Nilai buku saham dari stok yang ada, yang ada. Jadi penetapan tujuan perusahaan ini tujuan koperasi yang ingin dicapai yang akan dijabarkan menjadi tujuan masing-masing divisi, menjadi tujuan masing-masing departemen juga. Sedangkan tujuan dari masing-masing unit bisnis selanjutnya akan dijabarkan lagi menjadi tujuan masing-masing bidang fungsional organisasi yaitu perusahaan. Terus penetapan budget operasi, operasional budget itu menggambarkan rencana alokasi sumber daya organisasi untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilakukan di perusahaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien, hemat biaya maksudnya. Oke. Nah, kita bicara tentang pengendalian perilaku, ya, behavioral control. Behavioral control ini yaitu deskripsinya manajer ini nggak cukup hanya membuat suatu organisasi, ya, dan membagi pekerjaan kepada para bawahan aja, nggak hanya membagi job description, ya, sesuai dengan uraian jabatan dan persyaratan jabatan yang dimiliki, tapi manajer juga harus mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh stafnya, ya, dengan melakukan pengawasan secara langsung, direct, ya, monitoring secara langsung. Ini dapat menggunakan pendekatan pengendalian secara birokratik.
ya, dengan menerapkan aturan dan standar pelaksanaan operasi atau SOP, standar operation procedure di masing-masing perusahaan mesti ada ya. Terus tentang pengendalian budaya perusahaan ini, budaya perusahaan ini merupakan suatu value atau nilai kepercayaan, norma, dan harapan yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi yang akan mempengaruhi bagaimana sih anggota organisasi berhubungan satu dengan yang lainnya secara kebudayaan, budaya personilnya, serta mendorong anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Budaya perusahaan ini yang diperlukan adalah budaya perusahaan yang adaptif. Jadi nggak boleh nggak kaku ya, yang adaptable dengan berbagai macam karakteristik SDM. Kriteria pengendalian yang efektif ini saya diambil dari Goodman and Funds, pendapatnya dari Goodman and Funds pada tahun 2004. Ya. Yang pertama, sistem pengendalian ya, harus berhubungan dengan strategi perusahaan sehingga sistem pengendalian tersebut memiliki fleksibilitas yang cukup untuk dapat mengukur perubahan kinerja standar seiring dengan perubahan strategi. Jadi ini maksudnya adalah perubahan standar kinerja perusahaan itu harus barengi dengan perubahan strategi perusahaan juga. Terus yang kedua, memaksimalkan seluruh langkah di dalam proses pengendalian agar dapat diterapkan secara efektif di semua lini karyawan. Terus yang ketiga, mengandung ukuran yang objektif dan subjektif, ya, nggak boleh searah. Terus yang keempat, memiliki framework ya atau kerangka waktu, feedback, respon yang jelas agar pihak manajemen dapat mengambil tindakan manajerial segera ya, setelah terjadinya penyimpangan atau deviasi untuk dapat segera dilakukan koreksi atau dilakukan tindakan perbaikan sehingga nggak terjadi kesalahan yang lebih fatal. Terus yang kelima, dapat diterima oleh para pekerja karena standar kerja yang digunakan untuk dapat memotivasi pekerja untuk memberikan kemampuan yang terbaik. Ya. Oh iya, tambah lagi. Ini ada yang nggak ada di materi ini ya. Namanya. Ini sebenarnya ada tingkatan pengendalian ya teman-teman ya. Dari operational control, terus operational control, sama yang tertinggi itu managerial control. Kalau operational control, ini hubungannya dengan pengendalian yang dilakukan oleh manajer teknis dalam mengarahkan aktivitas pada suatu bidang tertentu untuk mencapai sasaran. Jadi para manajer di berbagai bidang dalam organisasi ini itu mengatur kegiatan pada bidangnya ya agar hasil kerja mereka itu sesuai dengan standar kerja. Tuh. Jadi pengendalian pemasaran contohnya ini menuntut agar manajer pemasarannya dapat melakukan fungsi-fungsi manajemen pemasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Manajer keuangan harus dapat mempertanggungjawabkan pengalokasian dan memanfaatkan dana sesuai dengan rencana keuangan perusahaan. Dan lagi dengan manajer SDM atau personalia, itu melaksanakan pengendalian pada kegiatan pengadaan karyawan, pengembangan kompetensi karyawan, pemberian kompensasi, integrasi, hingga pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia sesuai job description-nya. Ya. Pengendalian pada tingkat tinggi tadi disebut pengendalian human resource control pada tahap kedua yaitu melaksanakan aktivitas-aktivitas ya, kegiatan yang teknis dan manajerial dalam mengarahkan dan menggerakkan untuk dapat mengalokasikan sumber daya organisasi itu tadi secara tepat. Ya. Kegiatan human resource control ini dapat dilakukan dalam upaya untuk menyesuaikan standar kerja dengan hasil kerja. Itu pembandingan antara standar kerja dan hasil kerja ya pada masing-masing bidang. Oke. Terus kalau pengendalian secara manajerial ini lebih menekankan pada manajemen kontrol pengendalian tahap yang lebih tinggi ya, lebih tinggi. Pengendalian manajerial ini lebih menekankan pada mengarahkan seluruh kegiatan organisasi secara umum ya dalam menyesuaikan rencana dengan hasil kerja dalam jangka panjang. Penyesuaian rencana dan hasil kerja dalam jangka panjang. Kegiatan manajerial berkaitan dengan strategi organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Manajer umum ini bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan dengan melakukan aktivitas monitoring terhadap aktivitas strategis pada setiap bidang dalam perusahaan. Ya.
Pengendalian pada tingkat manajer kontrol ini mengarahkan seluruh aktivitas dalam menyesuaikan status pekerjaan dengan hasil kerja, ya standar kerja gimana, dengan hasil kerjanya gimana, dan tindakan korektif atau perbaikan yang dilakukan untuk melalui strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang itu. Oke, sekian. Silakan kalau ada yang tanyakan dan didiskusikan teman-teman. Pak, saya mau tanya. Agak Putus-putus ya, Pak? agak bising ya suaranya. Sebentar. Iya ya. Jadi kan gini ya Pak, tadi kan disampaikan ya, bahwa manajer itu harus bisa mengantisipasi suatu tindakan belum terjadinya masalah. Nah, itu bagaimana caranya kita mengantisipasi? Kan masalahnya belum terjadi, jadi kita belum tahu tindakan apa yang harus dipilih atau diambil gitu loh Pak. Kan gitu sih maksud gimana caranya? Gimana? Tindakan manajer, kan, bisa diulangi. Kan gini, sebagai seorang manajer, kita harus mampu mengantisipasi sebuah masalah sebelum masalah itu terjadi. Nah, gimana cara kita mengantisipasi? Kan masalah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, apa yang langkah yang harus kita ambil itu gimana caranya, Pak? Maksudnya saya belum jelas sih itu, karena kan gitu ya. Kita dalam menyikapi masalah kan berdasarkan pengalaman orang tua atau guru atau sesepuh. Oh, dulu sudah pernah terjadi gini, kitanya gini gitu. Ya. Nah, sekarang ini gimana caranya? Kan itu masalah belum pernah terjadi gitu loh, Pak. Gitu sih. Antisipasinya gimana gitu. Makasih, Pak. Ya, oke. Jadi gini, secara global itu manajer itu yang telah berpengalaman dalam bidang bisnis maupun bidang yang berkompeten di bidang yang dijalankan ya. Jadi kalaupun terjadi masalah-masalah, khususnya masalah-masalah yang klasik, yang secara umum, itu sehendaknya yang menjadi manajer ini itu yang telah berpengalaman sebelumnya. Jadi dia mempunyai track record dalam menanggulangi konflik ya, konflik dari masalah yang terjadi itu. Jadi gimana caranya, misalkan masalah A ya, yang udah pernah diselesaikan, timbul lagi 5 tahun kemudian. Mungkin cara penyelesaiannya bisa sama dengan modifikasi langkah penyelesaian juga yang lebih teknis ya, gitu. Jadi itu kaitannya dengan manajemen risiko ya, gitu. Manajemen risiko ini panjang nih kalau manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini mulai dari identifikasi ya masalah itu, terus assessment ya penilaian masalah itu gimana, terus respon dari tindakan manajerial. Manajer kan juga punya atasan nih kayak direktur sampai dengan CEO ya. Itu bisa didapatkan. Iya betul. Sampai dengan tindakan korektifnya apa hingga evaluasi ya. Tahapan-tahapan tadi itu yang harus dilakukan secara berurutan ya untuk mempermudah antisipasi dan penanganan masalah itu sih. Jadi gini, jadi kalau dari saya aja deh. Jadi pengalaman dulu saya pada waktu di perusahaan ya, di perusahaan saya kan alhamdulillah pernah dipercaya ini ya menjadi di tingkat manajer juga sih saya dulu di suatu resto fried chicken ya gitu ya. Itu walaupun terjadi masalah tentang komplain tentang pelanggan, terus masalah tentang produk itu udah bisa dipahami dan diantisipasi masalahnya lah. Soalnya kan masalah itu ya itu aja klasik. Jadi kalau nggak berkaitan dengan nggak berkaitan dengan tindakannya SDM-nya, ya berkaitan dengan peralatan penunjangnya seperti itu, Mbak. Jadi bisa dilakukan tindakan korektif lah gitu. Jadi kalau mohon maaf ya kalau manajer yang ini konteksnya manajer yang ini ya udah paham asam garam di lapangan ya, bukan
Mohon maaf ya, bukan mandi jaring instan ya, gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Gitu sih. Itu maksudnya orang dalam seperti itu, Pak. Enggak juga itu aja sih, enggak cuma itu aja. Mungkin yang dari yang dalam tanda kutip yang dikarbit secara langsung gitu maksudnya gitu kan itu. Itu sih. Memang kalau dari segala pengalihan teknis sih mereka mungkin ya kalau misalkan lulusan sekarang ya, apalagi lulusan luar negeri gitu ya. Kalau dari segi pengetahuan teknisnya mereka udah hebat, oke, gitu ya. Tapi kalau dari segi pengalaman, penangani masalah segala macamnya mereka ya perlu dipertanyakan gitu aja. Itu sih. Gitu Mbak Aprilia. Ya. Sudah puas Mbak Aprilia? Jawabannya? Mati ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin tanya tentang fungsi controlling dalam suatu perusahaan. Mas Farid mungkin? Jangan lupa absensinya ya teman-teman ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, ya. Nah, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan seperti Mbak Aprilia tadi. Saya setelah UTS itu belum pernah ngasih tugas lagi ya teman-teman ya. Belum Pak. Belum ya. Oke. Ya wes. Monggo di pertemuan berikutnya ya. Silakan. Yang ingin didiskus. Ingetin juga teman-teman lainnya ya, yang nggak berada di ruang Semini untuk absensinya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan atau disebutkan lagi, saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Berhubung kalian juga, ini ada kuliah selanjutnya ya, Pak Mas Sutaryo ya? Betul Pak. Oh ya. Pak. Iya. Oke, saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti perang kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata sama ini keterlambatan dalam memulai jam kuliah tadi. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sama-sama.